Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. إلهي أنا الفقير في غنايا فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجهيل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخوة في الله إخوة الإيمان أعزكم الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam usaha kita mentadaburi Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, satu anugerah yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang mestinya siapapun saja harus bergembira dengan turunnya Al-Quranul Karim, sebagaimana kisah Ubay bin Ka'ab Al-Ansari misalnya yang berkenaan dengan surat yang kita kaji ya, sebagaimana dilaporkan di dalam hadis misalnya, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, amaroni, aku diperintah, kata Rasulullah SAW, memerintah malaikat Jibril kepadaku, an uqri'aka, untuk membacakan kepadamu, hadhihi surah, surat ini, yakni surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhirih. Apa responnya Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, kata dia, apakah sungguh namaku disebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasul kemudian menjawab, na'am, fabaka, dan kemudian menangislah Ubay bin Ka'ab Al-Ansari. Yang menarik, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tangisan Ubay bin Ka'ab ini. Satu, di tempat yang lain bahkan dia bertanya kepada Rasulullah SAW, qala wasammani lak, apakah namaku itu disebut kepada dirimu? Apakah Allah menyebut namaku kepada dirimu wahai Rasulullah SAW? Ya, karena Allah menyebut nama seseorang itu kan bahasanya anak sekarang sesuatu banget ya. Oh piye wong jenenge nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada di dunia. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu manusia agung. Umar bin Khattab memanggil dengan Sayyidul Muslimin, sebagai sayyidnya orang-orang Islam ya. Orang Ansar dari suku Hazraj, Ubay bin Ka'ab. Bagaimana tidak, bahkan di dalam tarikh misalnya disebutkan, man hadzal ladzi dzukira fil mala'il a'la, siapa orang yang disebut di tengah-tengah mala'al a'la, di tengah-tengah di hadapan para malaikat Allah yang mulia, siapa yang disebut ya, dan bahkan dituturkan namanya lir Rasul alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ismihi wa ismi abihi, dengan namanya dan nama bapaknya. Siapa lagi kalau bukan Ubay bin Ka'ab? Man hadzal ladzi umira an-nabiyyul karim, siapa lagi orang yang Allah memerintah, yang diperintah Nabi Muhammad SAW, afdhalus salatu wa azkat taslim, bi ayyaqra alaihi al-Quran, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab ya. Siapa lagi kalau bukan Ubay bin Ka'ab ya. Man hadzal ladzi kana Umar bin Khattab, siapa orangnya yang bahkan Umar bin Khattab yad'uhu bi sayyidil muslimin, memanggilnya dengan panggilan kehormatan Sayyidul Muslimin, Ubay bin Ka'ab ya. Fala yunazi'uhu fi hadzal syaraf ahad, yang tidak ada orang yang menentangnya, melawannya kehormatan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, Ubay bin Ka'ab ini. Bahkan suatu saat Umar bin Khattab menyatakan di hari Yaumil Jabiyah ya, Umar bin Khattab Al-Faruq berdiri di hadapan banyak orang dan kemudian menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, kata dia, man arada ayyas'ala 'anil Qur'an fas'al Ubay bin Ka'ab. Siapa saja yang mau bertanya tentang Al-Quranul Karim, tanyalah Ubay bin Ka'ab. Karena dia salah satu di antara 5 orang yang hafal Al-Quran pada masa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya orang-orang Ansor. Zaid bin Sabit, ya, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Zaid, 5 orang di antara sahabat Rasulullah SAW yang sudah hafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab, yang surat Al-Bayyinah ini bahkan malaikat Jibril memerintahkan, menyuruh Rasulullah SAW membacakan surat ini kepada orang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab Al-Ansari. Ubay bin Ka'ab ini bahkan menariknya, kata Umar bin Khattab, man arada ay yas'ala 'anil Qur'an fas'al Ubay bin Ka'ab, wa man arada ay yas'ala 'anil faraid falyati Zaid bin Sabit. Tapi siapa yang mau bertanya tentang hukum waris, tanyalah, datangilah Zaid bin Sabit. Wa man arada ay yas'ala 'anil fiqhi, siapa yang ingin bertanya tentang urusan fikih hukum Islam, falyati Mu'ad bin Jabal, karena dia orang yang cerdas, datangilah Mu'ad bin Jabal. Waman arada ayas alal mal, siapa yang mau meminta uang, siapa yang mau minta sodakoh, kira-kira jawabannya apa? Falyatini, kata Umar bin Khattab, datangilah aku, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Fa innallaha ja'alani alaihi waliyan, karena Allah telah menjadikan diriku seorang wali, ya, seorang pemimpin. Ya, ini menarik, ya. Kalau kita punya pemimpin model kayak begini, menarik, ya. Siapa yang mau tanya Al-Quranul Karim, datang kepada kiai ini. Siapa yang tapi cuma tahu minta harta, minta sumbangan, datang ke saya. Karena sekarang saya pemimpinmu. Kita rindu ada pemimpin model kayak begini ini, ya. Mana ada sekarang, ya. Aman arada ayas ala anil mal falyatini, kata Umar bin Khattab. Masya Allah, ya. Ini berkaitan dengan kegembiraan seseorang mestinya berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Ubay bin Ka'ab menangis, satu, tidak saja karena Al-Quran dibacakan kepada dia, tapi yang kedua karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ubay bin Ka'ab mendapatkan kemuliaan semacam ini di sisi Allah? Karena Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim. Bahkan gelarannya Ubay bin Ka'ab seringkali di dalam Tirasirah dijelaskan, dialah orang yang katibu wahyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah penulis wahyunya Rasulullah SAW. Salah satu penulis wahyu, penulis Al-Quranul Karim adalah Ubay bin Ka'ab. Wa ahadu abaqirahil muslimin, dan salah satu jeniusnya orang Muslim. Ya. Bahkan Umar itu meriwayatkan apa saja yang berkaitan dengan Quran juga dari Ubay bin Ka'ab. Dan bertanya tentang Al-Quran, bertanya kepada siapa? Hatta Umar bin Khattab bertanyanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wa yas'aluhu anin nawazil, ini turunnya di mana, kayak apa konteksnya, tanyanya kalau bingung ke Ubay bin Ka'ab. Bahkan suatu saat Rasulullah itu sholat dan bacaannya itu ada kebingungannya, ada kesalahan sedikit, atau bukan kesalahan, ada tidak yakinnya, kampangnya lah gitu. Atau mungkin redaksinya tidak tepat juga, kurang yakin. Yang jelas tidak smooth. Setelah Waalaikumsalam ditanyain, ada ndak Ubay bin Ka'ab? Ditanyain, Ubay bin Ka'ab, apakah kamu sholat ma'ana? Apakah kamu sholat bersama kami? Sholat ma'ana, kata Rasulullah SAW. Dia bilang, na'am ya Rasulullah. Lah kenapa kamu kok diam saja? Kata Rasulullah SAW, untuk menunjukkan apa? Hafalannya, kefahamannya Ubay bin Ka'ab terhadap Al-Quran, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, misalnya, kalau kenapa kamu diam, untuk menunjukkan apa? Di antara para sahabatnya, salah satu sahabat Nabi yang paling ahli Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Yang kita iri, ya, dengan Ubay bin Ka'ab ini. Ada lagi riwayat misalnya dari Imam Ahmad. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ubay bin Ka'ab, inni umirtu an aqra alaika surah kada wa kada. Aku sesungguhnya diperintah untuk membacakan kepadamu surat ini dan itu, kata Rasulullah. Qultu ya Rasulullah wa qad dzukirtu hunak. Qala na'am. Faqala lahu ya Abal Munzir fa farihta bidzalik, kata dia, apakah sungguh aku disebut di hadapanmu? Maksudnya Allah memerintahkan untuk membacakan surat ini dan surat ini. Apakah memang benar saya yang diperintahkan? Ya, engkau yang diperintahkan untuk membacakan Quran itu kepada diriku. Apakah saya itu benar orangnya? Kata dia, Rasul menyatakan,
Kenapa memang? Apakah kamu berbahagia atas itu? Lihat jawabannya Abul Munzir ya. Kunyahnya adalah Abul Munzir atau sering juga dikenal dengan Abat Tufail Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wa ma yamna'uni wallahu yaqul qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata dia. Ya Rasul, bagaimana aku tidak bergembira? Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa katakan Muhammad, hanya karena fadlnya Allah dan karena rahmatnya Allah maka bergembiralah. Tentu aku bergembira, apalagi namaku dikenal dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kehormatan orang kalau berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Kita sekarang masuki kisah kelanjutan dari tafsir Al-Bayyinah ya. Ada satu terakhir kisahnya Ubay bin Ka'ab yang saya lupa untuk diingat. Rasulullah SAW menyatakan, kalau orang itu ditimpa sakit panas atau demam, maka sesungguhnya kalau dia bersabar atas demamnya, maka sesungguhnya itu akan menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Ada sekian manfaat dari orang yang mendapatkan musibah hatta seperti demam. Mendengar kalimat ini, mendengar hadis ini, apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab? Dia datang kepada Rasulullah untuk menegaskan apakah memang benar orang yang kalau mendapatkan demam atau mendapatkan sakit panas itu juga akan mendapatkan sekian banyak kebaikan ya, termasuk diantaranya adalah kafarah majlis, kafaratul dzunub ya, pelebur dari dosa. Maka Ubay bin Ka'ab kemudian berdoa kepada Allah SWT agar dia itu juga ditimpa demam ya. Tapi doanya tidak cuman hanya demam, kata dia, fada'a Ubay ala nafsihi alla tufariqahul huma hatta yamut wa alla yasghalahu dzalika an hajjin wala umratin, kata dia, wala jihadin fi sabilillah wala salatin maktubah fi jamaah. Kata dia, ya Allah, berikan aku demam sampai aku mati, tapi demam yang tidak menyulitkanku untuk bisa melaksanakan haji dan umrah, demam yang tidak menyulitkanku untuk bisa berangkat jihad di jalanmu, demam yang tidak menyulitkanku untuk sholat wajib berjamaah ya. Subhanallah, doa nih wong zaman biyen ya. Kalau kita nggak mau, yakin saya, kita ini nggak akan mungkin doa kayak begini nih. Ini doa orang-orang yang soleh, yang tengiri dengan doa mereka ini. Dan memang kemudian Allah memberikan fama massahu insanun ba'da dzalika illa wajada fihi harral huma hatta mat. Dan kemudian Allah memberikan dia demam sampai dia wafatnya. Subhanallah, suatu saat Umar bin Khattab dalam perjalanan pulang menuju Madinah, dan Ibnu Abbas bersama Ubay bin Ka'ab ketinggalan. Karena ketinggalan, kemudian waduh gimana nyusulnya ini? Umar menyatakan, ayo kita terus saja udah ya. Dan kemudian mendung itu sangat gelap, yang menunjukkan akan turunnya hujan. Dan makin sumpek Ubay bin Ka'ab, karena kalau ini turun hujan makin ketinggalan dia dengan rombongannya Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah gangguannya dari diriku, dari diri kami. Berdua bersama Ibnu Abbas. Apa yang menarik? Hujannya tidak jadi di tempat dia, sehingga padang, jinggelang, dia bisa menyusul rombongan Umar. Tapi begitu sampai di rombongannya Umar, basah semuanya kelompoknya Umar. Ditanya, loh kamu kok bisa tidak basah dengan kami? Kata Ibnu Abbas, karena tadi Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah gangguan kami. Orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah, para aulia illah ya. Semuanya ini karena apa? Untuk dituturkan, karena saya ingin mengingatkan betapa orang kalau berinteraksi dengan Al-Quran tidak didapatin kecuali kemuliaan demi kemuliaan. Oke, kita lanjutin bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau saya tidak lupa kita sampai di ayat keempat ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Tidak akan meninggalkan kekufuran, kesyirikan, kezaliman, kepekatan, kesesatan orang-orang musyrik
dan orang-orang ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani sampai datang kepada mereka bukti yang sangat nyata dan jelas. Dan bukti yang nyata dan jelas itu adalah Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan untuk kita semuanya lembaran-lembaran yang suci. Bukti nyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Yang di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada ahkam, hukum-hukum, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan Allah yang lurus, adil dan sempurna. Itu kira-kira bahasan kita yang kemarin, saya tidak akan perinci lagi. Tapi ada satu hal yang mungkin sebagai tambahan, fiha kutubun qayyimah. Kemarin kita membahas kesempurnaan hukumnya Allah yang tidak pernah berubah sejak awal ditentukan oleh Allah SWT hatta yaumil qiyamah. Sesuatu yang tidak pernah berubah menunjukkan adilnya hukum tersebut dan sempurnanya hukum tersebut. Tapi yang kedua maknanya juga adalah fiha, di dalam Al-Quranul Karim ada kutubun qayyimah, tapi dia bukan isi kesemuanya Al-Quranul Karim. Hanya sebagian dari isi Al-Quranul Karim berupa aturan dan ketentuan hukum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di surat ini menegaskan fiha kutubun qayyimah? Karena ada kecenderungan, karena Allah berbicara konteksnya kepada ahlul kitab atasnya. Ada kecenderungan di kalangan ahlul kitab dan agama-agama sebelumnya, termasuk juga kecenderungan nanti dialami oleh orang Islam, mensederhanakan agama sebatas hukum. Agama hanya direduksi sebatas hukum, halal, haram, boleh, tidak boleh, itu aja agama. Padahal kalau kita belajar lebih dalam isi Al-Quranul Karim, sesungguhnya agama itu bukanlah persoalan hukum saja. Nanti karena itu Allah nanti menjelaskan secara singkat dan padat apa itu agama. Kalau di dalam agama ada aturan hukum, iya, sebagaimana Al-Quran menjelaskan fiha kutubun qayyimah. Tapi kalau kita mensederhanakan agama hanya urusan hukum, dia bukan agama Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sekian banyak, ada akhlak di dalam agama, ya, ada muamalah di dalam agama, ada sekian banyak hal lain di dalam agama kita ini. Dan kecenderungan orang, terutama kritik terhadap para ustadz, para kiai, para da'i, yang seakan-akan agama itu disederhanakan hanya menjadi persoalan hukum. Ini ndak oleh, ini haram, ini ndak haram, koyo iku tok agama. Padahal masih ada sekian banyak aspek dari agama itu. Karena itu Allah menegaskan fiha kutubun qayyimah. Oke, kita lanjutin di ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, ma itu biasa dipakai untuk negasi, tapi sekaligus untuk refutasi, untuk penolakan. Jadi misalnya kayak Nabiullah Ibrahim, ada perbedaan memang di kalangan para ahli tafsir tentang keadaan Nabiullah Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi. Apakah Nabi Ibrahim itu pernah menyembah matahari, bulan dan kaukab dan bintang, ataukah Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-An'am misalnya. Tetapi pendapat yang menurut saya dan juga banyak para mufassir menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak pernah adalah pendapat yang lebih kuat, ya. Karena itu ada dua pembacaan kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu disebut dengan maqam nadhar, yang kedua dengan munadharah. Satu menempatkan Nabi Ibrahim itu melihat beneran matahari bulan dan kemudian menyatakan, ini dia Tuhan, ya. Falamma afala, dan kemudian setelah tenggelam baru kemudian aku tidak senang Tuhan yang tenggelam, ila akhirih. Yang satu menyatakan itu posisi Nabi Ibrahim ketika munadharah, ketika berdebat, ketika melakukan perdebatan dengan kaumnya. Tapi kalau nanti jenengan silakan nanti atau kalau ada kesempatan nanti kalau jenengan buka surat Al-An'am mulai ayat 74 kalau saya tidak keliru, Allah itu menjelaskan secara detail awalnya. Kalau dilihat munasabahnya, makna yang kedua yang lebih kuat.
Kenapa? Karena dari awal Nabi Ibrahim sudah berkata, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Nabi Ibrahim sudah berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, ayah, apakah engkau akan menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Kata dia, fakot, dan aku sangat yakin, inni aro, kata dia, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian itu semuanya, dan kaum kalian semuanya itu fi dhalalim mubin. Katanya Nabi Allah Ibrahim. Saya tanya, memang patung yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim, yang dibikin oleh ayahnya atau pamannya Azar, itu patung apa? Ya, kalau kita buka tafsir, kemungkinan paling besar tafsir patung itu adalah patung yang merupakan simbolisasi dari 3 dewa itu. Matahari, apalagi? Rembulan dan bintang. Yo 3 ini. Memang orang bikin patung asal bikin patung. Enggak, patung itu selalu representasi dari Tuhannya masyarakat itu. Kayak orang bikin patung Zeus, ya bikin patung apalah. Enggak, orang bikin patung sekenanya, enggak. Ada representasinya. Dia mewakili apa? Saya tanya, ketika Nabi Ibrahim sudah menyatakan kepada bapaknya, saya sungguh melihat dirimu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan apakah engkau mau gunain patung ini sebagai Tuhan? Itu ayat yang di atasnya. Setelah itu Allah menyatakan bahwa Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang diperlihatkan? Malakutas samawati wal ard. Nabi Ibrahim itu diperlihatkan malakutnya langit sama malakutnya bumi. Apa malakut itu? Malakut bentuk mubalaghah, agak sedikit enggak ke al-bayyinah ya, nanti sebentar lagi kembali lagi karena agak penting dengan kata wama. Malak itu sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi kalau dibentuk mubalaghah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau jadi malakut itu yang berada di baliknya. Karena itu kalau jenengan buka tafsir, maknanya di kalangan para tafsir yang disebut malakut macam-macam. Ada yang Nabi Ibrahim katanya sudah diperlihatkan oleh Allah sampai dia bisa melihat langit itu sampai ke arasnya Allah SWT. Tapi mudahnya kalau mau kita pahami, malakut adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim bisa melihat di baliknya matahari, di baliknya rembulan, di baliknya bintang. Apa yang berada di balik matahari, bulan dan bintang? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah diperlihatkan weleh-weleh. Dia tidak sekedar matahari, tapi ada penciptanya, ada dan segala macamnya. Karena itu setelah bicara tentang itu, falamma janna, setelah malam itu nanti kemudian gelap, baru Nabi Ibrahim ro'a kaukaban. Terus Nabi Ibrahim melihat satu buah bintang dan kemudian berkata, qala hadza rabbi. Falamma afala, ketika bintangnya sudah tenggelam, Nabi Ibrahim terus bilang, aku tidak senang dengan yang sesuatu yang tenggelam. Lihat, kalau jenengan urut dari atas tadi, sejak awal Nabi Ibrahim sudah menegaskan bahwa dia menolak bentuk patung-patung itu. Nah, sekarang dramanya, Nabi Ibrahim itu dari kecil agak sama dengan kisahnya Nabi Musa, sebagaimana tuturan Ibnu Ishaq, ya, karena juga berkenaan dengan bulan haji. Jadi mimpi Raja Namrud bin Kan'an ini mimpi bahwa nanti dia akan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki. Karena itu juga polisinya sama dengan Fir'aun, dibunuh semuanya. Ibunya akhirnya masuk ke gua untuk melahirkan putranya yang bernama Ibrahim. Karena sejak awal memang sudah melakukan perbedaan dengan kaumnya. Dan itu yang kemudian nanti begitu keluar, Nabi Ibrahim melakukan refutasi, ya, penolakan, dan terakhir terhadap bintang ini, bintang, matahari dan bulan. Lah, salah satu indikasi bahwa Nabi Ibrahim tidak merujuk matahari, bulan, dan bintang sebagai Tuhan adalah kalimat wa ma kana minal musyrikin. Ma itu dipakai kalau ada orang nyangka gini terus dibilang wama, enggak kayak yang kamu sangka itu, dia tidak, ya gitu, tumma. Nah, suatu saat kita bicara tentang Nabi Ibrahim lebih detail karena bukan jelasin Al-An'am, ya. Kita wama tafarraqa alladziina utul kitab, dan tidaklah
firqah-firqah, berpecah-pecah. Ya. Siapa yang berpecah? Alladzina utul kitab, orang yang diberi kitab, mereka yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina utul kitab. Nanti silakan dicari di dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang lebih banyak Allah seringkali menggunakan redaksi atainahumul kitab. Dibentuk kalimatnya aktif. Atainahumul kitab, kami memberikan kepada mereka Alkitab. Kalau alladzina utul kitab, mereka diberi Alkitab. Allahnya nggak ada di dalam kalimat itu karena dibentuk pasif, ya. Apa bedanya? Kalau Al-Quran menggunakan bentuk aktif, nadanya positif. Kalau Al-Quran menggunakan bentuk pasif untuk konteks Alkitab, nadanya negatif. Sama di ayat ini, alladzina utul kitab, bukan alladzina atainahumul kitab. Nah, karena utul kitab ini memang kesannya negatif, dan memang negatif. Bagaimana tidak negatif? Dia sudah punya Alkitab, malah dia tidak percaya dan nanti malah pecah-pecah. Ya, oke. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa, kecuali mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka, apa yang datang? Al-bayyinah. Ada dua makna al-bayyinah di sini. Yang pertama, menurut Imam Syaukani, bayyinah di sini adalah berkenaan dengan bayyinah dulu tentang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi pecahnya orang Yahudi itu dulu yang pertama adalah pada masa apa? Munculnya Nabi Isa alaihissalam, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi. Dulu orang Yahudi katakanlah bersatu pandangannya, tapi begitu ada Nabi Isa alaihissalam, mereka berpecah-pecah. Ada yang menganggap Nabi Isa putranya Yusuf, si pekerja kayu yang dituduh macam-macam berzina dengan Maryam. Ya. Sebagian orang Yahudi mempercayainya, ada yang menganggap dia memang macam-macam di kalangan orang Yahudi, terjadi perpecahan. Yang kedua, ayat ini merujuk kepada bi'satun Nabi alaihi salatu wassalam. Diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Jadi bisa dua konteks, dua-duanya benar. Dan dua-duanya juga memang kenyataannya seperti itu, mereka juga berpecah. Apa maksudnya? Orang Yahudi dulu di Makkah, di Madinah, saya lihat konteksnya dulu. Orang Yahudi di Madinah ada macam-macam, ya. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ya. Ada Bani Quraidah. Ceritanya dulu ketika orang Yahudi ini dari Palestina banyaknya dulu, ya, digempur oleh Babilonia dan kerajaan Romawi, ya, kebanyakan. Mereka ini mencari tempat yang aman dan juga mencari tempat yang kira-kira dia bisa bertahan hidup lebih baik lagi. Karena zaman dulu itu orang bertahan hidup hanya berdasarkan cocok tanam, maka kalau mau pindah dan migrasi harus dicari tanah yang subur. Dan orang Yahudi itu pintar dari dulu. Ya, jadi dia pikirannya kemana dia harus pergi kalau dari Palestina? Maka dia cari tempat-tempat yang subur. Di daerah Hijaz, tempat-tempat yang subur adalah Madinah, ya, Khaybar, Taimah, misalnya daerah-daerah yang subur. Termasuk juga nanti ke Iran mereka, dan termasuk ke Habasyah. Karena itu ada orang Yahudi di Ethiopia dan orang Yahudi di Iran. Ya. Ada film bagus kalau mau ditonton tentang Yahudi Ethiopia yang berkulit hitam, yang tidak diakui oleh Yahudi Israel. Ya. Menarik tentang bagaimana rasisme di tengah komunitas orang Yahudi sendiri. Nah, mereka ini kemudian tinggal di Hijaz, terutama di Madinah, karena Madinah daerah subur. Lah ada penduduk lokal mereka ini, yaitu suku Aus sama Khazraj. Dan apa yang dilakukan Yahudi selain bercocok tanam, orang-orang Yahudi di sana juga berdagang, karena mentalitas mereka yang memang jago dagang, selain juga membuat ekonomi ribawi orang-orang Yahudi saat itu.
Dan mereka juga bertempur dengan suku aslinya karena persoalan apa? Ekonomi sebenarnya. Sering juga Aus sama Khazraj. Wow, itu ratusan tahun perang terus ini Aus sama Khazraj. Terus 125 kalau saya tidak keliru. Perang terus dua ini, Aus Khazraj. Orang lahir saja puisinya udah perang. Kalau dia dari Khazraj dia jelekin Aus. Kalau dia dari Aus dia jelekin Khazraj. Gitu terus. Nah, Yahudi salah satu sisi dia senang nepuin terus. Ayo perang terus. Yang penting ekonominya ke saya. Itu satu Yahudi. Yang kedua, kadang-kadang dia juga perang dengan orang lokalnya. Kenapa? Karena permasalahan ekonomi. Dan kalau dia perang, kadang-kadang dia kalah, sering kali kalah bahkan. Apa komentarnya orang Yahudi? Dia bilang, nanti ya, kalau sudah turun Nabi terakhir, kami akan berperang bersama Nabi itu melawan kalian semuanya, dan kalian semuanya, hei orang-orang yang musyrik, akan dikalahkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi terakhir, sebagaimana Nabi mengalahkan kaum Ad dan Tsamud. Wah, itu sesumbarnya siapa? Orang Yahudi. Dan mereka bersepakat tidak ada satupun orang Yahudi yang tidak meyakini di zaman Nabi Muhammad, di zamannya sebelum datangnya Nabi Muhammad, bahwa mereka akan bahwa Allah akan mengutus Nabi terakhir. Semua yakin. Tapi apakah orang Yahudi akan ada yang tahu bahwa Nabi Muhammad nanti akan ke Madinah? Ada. Banyak para ahli sejarah menyatakan enggak, itu hanya kebetulan karena memang mencarinya itu di mana? Di daerah yang subur. Tapi salah satu bukti yang menunjukkan sebagian ulama Yahudi tahu kalau Nabi nanti akan ke Madinah adalah karena kakek buyutnya titip kertas sobekan yang diberikan kepada putunya, yang nanti putunya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata dia, nanti kalau ada Nabi pindah ke tempatmu ini, nanti tolong kasihkan ini kepada Nabi yang terakhir itu, dan nanti orang ini masuk Islam dan dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Ini juga salah satu bukti. Wong Yahudi dulu juga ada salah satu yang sudah tahu, karena kalau kita baca di Injil pun sesungguhnya sudah bukti bahwa akan diutus Nabi terakhir yang di dalam Bible disebut dengan the Paraclete atau Parakletos. Parakletos itu kalau di bahasa Arab kan jadi Muhammad, ya, yang terpuji. Cuman kalau ditanyain sama orang Kristen sekarang, enggak, Parakletos itu adalah the Holy Ghost, ya, jiwa yang suci atau ruh yang suci. Ya, padahal Parakletos itu persis kalau diarabkan ya jadi Muhammad yang nanti akan diutus di Gunung Paran. Gunung Paran itu ada di Saudi Arabia. Gunung Paran itu ya sekitar kalau sekarang namanya Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Weleh-weleh sebenarnya, baik yang ada di Injil ataupun yang ada di dalam kitab Taurat. Dulu mereka bersatu padu. Kapan kemudian mereka berpecah-pecah? Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi. Begitu mereka diutus Nabi, mereka pecah-pecah. Pertanyaan saya, kenapa mereka berpecah? Padahal mereka sudah sangat yakin pertama itu. Sudah sangat yakin terhadap keyakinannya akan ada Nabi terakhir diutus dari keturunan Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Satu, sebenarnya tidak hanya karena faktor agama atau tribe, tapi yang paling dominan sebagaimana dijelaskan oleh para banyak ahli adalah karena faktor ekonomi. Karena begitu nanti Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Aus sama Khazraj mendukung siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan secara ekonomi menyusahkan siapa? Orang Yahudi. Kurang ajar, gara-gara Muhammad ini jatah ekonomi kami jadi lemah, jadi berkurang dan segala macam. Alasan sentral orang Yahudi sebenarnya tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad, yang paling sentral sebenarnya faktor ekonomi. Ya, dan itu menarik, karena faktor ekonomi ternyata sangat powerful. Ya, kata orang bule, money speak louder than faith. Ya, uang itu berbicara lebih kuat daripada iman. Ya, ojo iki haram, tapi 2 juta ya, misalnya, itu lebih manis dan lebih kuat godaannya. Subhanallah. Dan itu yang dialami orang Yahudi. Nah, justru setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka pecah-pecah.
Sebagaimana dijelasin oleh Imam Al-Ghizali, oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, semua memilih pendapat ini dengan menyatakan setelah Nabi Muhammad diutus maka pecah mereka. Ada kelompok yang mengimani, ada kelompok yang mengkufuri di antara kaum Yahudi. Itu yang ditegaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sebagaimana dulu mbahnya mereka juga sama, sebagaimana yang ditegaskan juga dalam Al-Qur'an, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm. Mereka juga tidak ikhtilaf, tidak berbeda satu sama lain, jadi firqah-firqah juga. Kecuali apa? Datang kepada mereka ilmu. Setelah dia tahu ilmunya, tahu pengetahuan bahwa akan ada Nabi Isa, mereka berpisah-pisah. Al-Quran yang lain, surat yang lain menjelaskan kenapa mereka begitu, karena iri satu sama lain. Baghyam bainahum, karena ada sifat dengki di antara mereka. Kenapa Allah menceritakan kasusnya utul kitab, Yahudi dan Nasrani? Ketika dia dapat ilmu kok kemudian berfirqah-firqah. Apa relevansinya bagi kita? Satu, karena tafarruq, ya, ikhtilaf, firqah-firqah di dalam Islam kejadiannya juga sama. Kita ini berpisah bukan karena kita ndak punya ilmu, justru karena kita dapat ilmu. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jangan kita ngikutin jejaknya orang Yahudi yang justru makin punya ilmu makin bikin firqah-firqah, makin pecah-pecah, makin ndak bisa bersatu. Ini kan lucu kalau kita pikir. Orang bersatu di dalam kebodohan, ya, banyak orang bersatu di dalam kebodohan karena memang nggak ngerti, wajar, dia diikat oleh kebodohan yang sama sehingga mereka bersatu. Dan mestinya kalau dia dapat ilmu, justru mereka makin, karena ilmu itu sifatnya dia akan makin mendekatkan satu sama lain, karena dia sifatnya cahaya itu membuat orang saling mendekat satu sama lain, ya. Yang menarik justru sebagaimana orang Yahudi, penyakit juga di kalangan umat Islam adalah kita ini berfirqah-firqah bukan karena kita tidak punya ilmu, tapi justru ketika kita punya ilmu. Kenapa? Karena kemudian ilmu itu menjadi power, menjadi kekuatan. Efek dari ilmu yang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia menjadi kekuatan yang membusungkan dada kita, yang membuat kita merasa bangga. Saya kok ndak ngerti dalile, jo melu-melu kon mondok 10 tahun, kurang 10 tahun, kon durung akeh wacanane, misale. Dan menjadi kelompok sendiri-sendiri. Kalau jenengan renungkan, kenapa terjadi banyak firqah adalah sebenarnya karena itu, karena ada egoisme. Kalau ikhtilaf dan pembedaan itu didasarkan atas ilmu, bukan didasarkan atas egoisme. Sekali lagi saya ulangi, ilmu itu pada dasarnya baik. Sama seperti harta pada dasarnya baik. Siapa yang bilang harta buruk? Semua harta dasarnya baik karena dia min indillah. Tapi dia bisa jadi penyakit. Kalau harta jadi hubbul mal, kalau kita cinta sama harta. Kalau sudah kita cinta, maka kita akan egois dalam harta. Apa ciri egoisme dalam harta? Susah untuk sedekah. Dan busung dadanya. Sama dengan ilmu sama. Ilmu itu amanah juga dari Allah. Lah, mestinya ilmu itu membuat orang tunduk begini. Tapi kadang ilmu juga bisa menjadikan orang tinggi hati, menjadi sombong. Lah, kalau yang punya ilmu ini kemudian punya jamaah dan kemudian menjadikan firqah, dia tidak akan mau tunduk sama orang lain. Dan itulah firqah yang dilarang di dalam Islam. Kita berpecah belah karena egoisme. Kita berpecah belah karena kesombongan. Kita berpecah belah karena ananiyah masing-masing kelompok. Apakah kita bisa bersatu, Pak? Sebenarnya memang kalau kita baca secara sosiologis hampir tidak mungkin, ya, karena beda konteks, beda setting, beda macam-macam. Tetapi perbedaan itu bukan jelek. Perbedaan sekali lagi tidak jelek. Kapan? Kalau perbedaan itu didasarkan atas ilmu. Atas ilmu. Bukankah Imam Malik dan Imam Syafi'i juga terjadi ikhtilaf dan perbedaan? Tapi mereka tidak tukaran satu sama lain. Ini yang harus kita renungkan. Kalau ada kelompok di dalam Islam, organisasi dalam Islam, jamaah di dalam Islam, apapun namanya,
apapun namanya, kalau yang bisa hanya tukaran satu sama lain, jelek-jelekin kelompok satu sama lain, ciri bahwa dia sedang mengagungkan hawa nafsunya, ciri dia sedang mengagungkan ilmu yang kemudian menjadi kekuatan yang menguatkan egoismenya, dan itu ciri tidak baik, ciri tidak baik. Nggak apa-apa, karena masing-masing organisasi mungkin sebagai cara dakwah, ya, ada memilih jalur kultural, ada yang memilih jalur politik misalnya, mungkin ada yang memilih macam-macam setiap orang, ya, dan kita, ya, insya Allah sampai yaumul qiyamah akan semacam itu. Persoalannya adalah kalau masing-masing organisasi ini, ya, masing-masing kelompok yang ada di dalam tubuh Islam dikembangkan atas dasar ilmu yang benar, insya Allah tidak akan kita ngikutin sebagaimana orang-orang sebelum kita, orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu pesannya. Kenapa kemudian kita diingatkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Makin punya ilmu makin nunduk mestinya. Makin membuat orang kepingin diajak bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah tukaran satu sama lain, bukan malah saling menjegal satu sama lain. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Kita singkat saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lihat di atas Allah ngingatin, ilmu bisa punya, kalau salah mensikapi terhadap ilmu atau bayyinah, bukti yang nyata, nanti orang bisa ngagungin dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri, besarin kelompoknya sendiri. Bahasa agamanya namanya asobiyah. Oke. Gimana kalau kita ini mau menghilangin asobiyah? Jawabannya ayat selanjutnya. Wa ma umiru, dan kalian semuanya itu tidak diperintah oleh Allah SWT illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah SWT, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan sungguh-sungguh semuanya untuk agama ini, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikasih kata ikhlas nanti? Karena ikhlas itulah penyembuh apa? Tadi itu ananiyah, egoisme, kesombongan, ngoten. Kalau kita ilmu itu niatnya karena lillah, insya Allah nanti tumbuhnya juga lillah, tumbuhnya lillah. Sama persis sebagaimana nanti kita lihat dulu apa yang dikomentari oleh Imam Ghazali berkenaan dengan orang yang mencari ilmu. Kita lihat dulu wama umiru, dan sekali-kali Allah tidak merintahin kita ini tidak diperintah oleh Allah illa liya'budullah, kecuali disuruh beribadah kepada Allah SWT. Satu maknanya beribadah, yang kedua maknanya membudakkan diri kepada Allah. Dadi kawulane Gusti Allah SWT. Ada dua maknanya, satu beribadah berkaitan dengan sholat 5 waktu, zakat dan segala macamnya itu yang kita kenal dengan perintah-perintah dalam agama, tapi juga kita harus ngawulo kepada Allah SWT. Jadi budaknya Allah SWT. Ibnu Taimiyah punya 5 kondisi orang disebut beribadah. Satu, kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada apapun saja. Kalau sampean sudah bisa gitu, sampean beribadah. Aku cinta bojoku, tapi lebih cinta pangeran. Aku cinta pekerjaanku, tapi aku lebih cinta pangeran. Semuanya, kalau Allah lebih dicintai dari apapun saja, nanti kasusnya dalam kehidupan. Kalau ada 2 hal yang menuntut, gimana ya, dikongkon melakukan ini atau enggak? Sama Allah enggak boleh. Kalau Anda mengunggulkan Allah di atas tuntutan apapun saja, Anda beribadah. Anda jadi Abdullah, yang pertama, cinta. Yang kedua, ta'ah. Ada orang yang bisa cinta sama Allah, tapi tidak taat. Ya. Karena apa? Karena secara naluriah, setiap orang itu dibikin senang sama Allah sebenarnya. Siapa yang tidak cinta sama yang maha baik, yang memberikan rizki? Gampang sebenarnya. Yang lebih susah dari cinta adalah taat. Taat. Kenapa? Karena taat itu mengalahkan ego kita. Sekedar mencintai Allah gampang. Karena itu belum cukup, kata Ibnu Taimiyah, kalau kita ini mau dianggap Abdullah kalau sekedar cinta sama Allah. I love you God. Gampang ngono iku. Temen kula seneng sampean, ngono tok tapi.
Tapi tidak ada ketaatan di dalamnya. Kenapa? Karena taat itu buktinya. Buktinya kalau orang cinta. Buktinya kalau di dalam hati kita ini benar menomor-satukan Allah. Ya, itu yang menarik dari kalimat ya'budullah, liya'budullah. Jadi yang kedua itu ketaatan. Diperintah apa saja oleh Allah dia terima. Itu namanya taat. Lah orang kayak gitu itu cinta. Sudah jadi istri, katanya cinta 100%, ya. Dia tolong kayak no sego goreng podek, cek kepingine aku anu. Sama mas aku sih misalnya. Jarine cinta. Menurut Ibnu Taimiyah itu belum cinta karena tidak ada ketaatan misalnya, ya. Harus ada taat. Setelah hub adalah mahabbah, ta'ah. Ya. Setelah ta'ah nanti ngerembes ke yang lainnya. Tawakkul. Kita nyerahin apa saja kepada Allah. Yakin sudah. Kita serahin kepada Allah. Karena sampean nanti dapat apa saja pengaturan Allah dalam hidup, senang, bahagia, derita, kesengsaraan dalam hidup, apa saja, sampean terima itu dari Allah. Dan tidak komplain. Ini dari Allah, diterima. Ada perasaan tawakul. Ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang kalau punya cinta, oleh orang punya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau posisinya menjadi Abdullah. Yang terakhir, dia tidak nentuin ketaatannya itu berdasarkan dirinya sendiri. Dia menurut ketentuannya berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang jalanin apapun, yang jalanin tapi masih menurut hawa nafsunya. Yang sholat lah, tapi kan yo ndak popo mas yo di bolong-bolong didik misalnya, ya itu masih ngikutin hawa nafsunya. Nanti temnya disuruh apa, disuruh ngapain, itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur hidupnya, bukan dia, bukan agama yang nyesuaiin dirinya, tapi dia yang harus nyesuaiin dengan aturan agama. Itu dua hal yang berbeda. Gampangnya kok sholat lah, sholat itu ada waktunya. Bukan sholat yang nyesuaiin hidup kita, tapi kita yang harus nyesuaiin aturan sholat, waktu sholat itu. Gampangane ojo sering menggunakan excuse dengan kata ya wis segoe wis ditoto ya. Meskipun waktunya sholat ya, mesti nih, mbok yo kan wis ngerti waktunya sholat dhisik. Jangan sholat, jangan makan ngatur sholat, tapi sholat sing ngatur mangan, ngono mesti nih. Dan nanti kita lebarkan ke seluruh aktivitas hidup kita. Kalau kita sudah bisa kayak demikian, itu namanya kita benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang paling nomor 4 terakhir ridho. Oh, ini ridho ini yang paling berat. Ridho niku apa namanya? 100% nerimo. Plong ati 100%. Saya tanya, ada sampean itu 100% seneng sama orang tuanya, sama ibu. Kalau jujur dalam hati 100% seneng sama ibu, insya Allah enggak. Susah, 100% sama ibu aja susah, mesti ono. Tapi saya enggak seneng Ustaz, ibu itu kadang saya itu enggak boleh pulang di atas jam 9. Ada aja. Kita ini enggak bisa ridho 100%. Masya Allah, susah. Itu ke manusia, apalagi suami istri, ya. Oleh ibu bapak, ibu sama anak aja susah, apalagi suami sama istri. Saya ridho dek punya istri kamu 100%. Kabeh misalnya, yo nggawe kopi nih, yo nggawe segala macem nih, itu susah banget. Saya ndak ngomong teori ya, tapi ngomong yang di sini, ngomong yang dari hati. Nah, nanti puncaknya yang disebut dengan Anda ini mengabdi kepada Allah adalah kalau kita ridho sama Allah 100%. Nopo mawon asalkan itu dari Engkau ya Allah, kula ridho. Kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Taif itu berdarah-darah, ya, di kebun itu yang berdarah-darah, ngomongnya cuma satu, asalkan Engkau ridho ya Allah dengan dakwah. Karena bayangin ya, orang habis berdakwah berdarah-darah Rasulullah SAW, yang dipikir cuma gini, kayaknya saya ini gagal. Di pikiran Nabi Muhammad itu gitu, kayaknya ini saya gagal berdakwah karena tidak ada satupun orang Taif yang menerima. Tidak mikirin ini darah menetes,
harus berlari berapa kilo dan capeknya minta ampun, dihinakan orang setoif, ya, malaikat saja sampai marah dan menawarin bantuan. Tapi Rasulullah SAW tidak ada pikirannya yang ke dirinya. Maksudnya, aduh celoro ya, aduh kok susah ya, capeknya saya bercanda. Yang dipikirin cuma satu, ya Allah, asalkan pokoknya jenengan boten marah kepada saya, karena mungkin saya dianggap gagal dalam dakwah ini, karena mungkin tidak ada satupun orang Taif yang bisa saya. Fala ubali illam takun ghadabun alayya fala ubali, kata Nabi Muhammad, kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, meskipun saya ini berdarah, meskipun saya harus berlari berkilo-kilo, saya tidak peduli. Ini ridho namanya, wabot ridho nih. Karena itu puncaknya Abdullah adalah Rasulullah SAW. Nah, itu yang mari kita tanyain. Lima hal itu kalau kita benar-benar mau liya'budullah, cinta, ta'ah, ridho, tawakal, dan menyerahkan aturannya semuanya kepada Allah SWT, timingnya semuanya kepada Allah SWT. Ini namanya liya'budullah, wabot nih, wabot. Tapi dia harus kita coba pelan-pelan. Nah, kalau orang sudah ridho sama Allah, nanti cintanya sama istri 100%, jaminan nih pun. Nanti cintanya sama orang tuanya 100%, jaminan. Tapi lain jenengan cintanya itu semata-mata tidak basis fondamen awalnya bukan Allah, tidak akan bisa 100%. Karena selalu ada cacat pada istri kita, selalu ada cacat pada orang tua kita, selalu ada cacat pada pasangan kita. Tapi kalau jenengan di awalnya sudah Allah, ini pasangan datang diberi oleh Allah, Allah yang memberi pasangan saya dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya, kulo terami Gusti, ridho. Maka dengan pasangan kita akan cintai dia 100%, karena dia pasangan yang dipilihkan Allah SWT. Saya mengambilnya dengan amanah dari kalimat Allah SWT. Gitu bedanya. Tapi kalau jenengan ridhone difokuskan sama dianya, demi Allah nggak akan iso 100%. Nggak ada yang sempurna manusia. Ada seneng kabeh nih, tapi ngomongnya kula Pak, cuaken oleh ngomongnya, ada aja, nggak akan mungkin sempurna. Tapi kalau sudah didasarkan sama Allah, semuanya menjadi sempurna. Itu bedanya. Maka nanti iso ridho, gimana ndak ridho? Wong berdarah saja ridho. Gimana ndak ridho? Saya jadi ingat kiai saya dulu, istrinya gemuk banget, kayak saya lah kira-kira, istrinya gemuk banget, dan menurut para santri kurang iso dadi bunyai, kapanganlah. Malam-malam Ustadz saya itu jam 2 bisa keliling dia di pesantren, keliling. Saya waktu sedang bangun belajar dideketin. Kata Ustadz saya, ibumu iku, umikmu iku, yo pancen ono kekurangane, kata dia. Memang ada kekurangannya, tapi kalau saya tidak dapat istri umikmu itu, mungkin saya tidak bisa jadi kayak sekarang. Jadi Mas wis kok ngono, aku terima. Saya masih ingat kata-kata itu. Ya, apa itu wangsit untuk masa depan saya? Ya, wallahualam bukan ya. Istri saya tidak gemuk ya. Tapi yang menarik adalah itu ada kesadaran ngoten itu, kalau orang ngubungin sama Allah, jadi bisa ridho gitu loh, jadi bisa ridho. Tapi kalau kita tidak punya keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak ridho? Sampean gaji saya juta saya tidak ridho, demi Allah. Saya kata korupsi, ya, nggak ada ridho karena tidak dari sana. Maka pijakan awalnya itu harus dari sana. Oh, pemanen dua ilmu, kapan mau ridho? Jadi ustadz, terkenal, ono ustadz nyar maneh, santri ini lebih akeh maneh, malah jarang diundang ustadz maneh, kayaknya mulai, dia itu ahli bid'ah, suka melakukan macam-macam. Kenapa? Karena tidak berangkat dari Allah, itu bedanya. Ya, saya bikin pengajian di rumah, kadang teko lumayan banyak, kadang ada yang datang cuma satu kesempatan, datang cuma 10 hari, ada bedanya di sini. Yo berarti 10 tok ini. Dulu harus dilawan. Kalau saya aku ngajar mung niate mung ngelek senenge kumpul wong akeh, oleh apa aku? Ya. Yang itu harus dihajar. Tapi kalau kita mencari ridhonya Allah, saya tidak peduli. Hatta satu orang pun ya Allah saya akan ajar, dikuatin di sini. Saya tidak mencari ridhonya manusia, saya mencari ridhomu ya Allah. Wah, jadi kuat. Dan jadi enak menjalanin apapun saja. Itu yang disebut dengan liya'budullah. Karena itu kalimat selanjutnya, kita ini tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Mukhlisin dari kata kholas, tahu kholas?
Orang Arab bilang kholas wes. Apa kholas itu? Sudah, habis. Kalau habis berarti sebelumnya ada ndak? Ada. Dari kata kholas diambil kata mukhlis, dari kata ikhlas, murni, pure. Khalisan sa'ighal lisyaribin. Ya. Murni itu maksudnya sebelumnya ndak murni. Kemudian murnikan. Kalau kita memurnikan sesuatu yang awalnya jelek-jelek, kemudian kita buang dan kita murnikan, namanya kita melakukan proses ikhlas. Ibadah itu macam-macam, ya. Kalau kita mengabdi kepada Allah, wah kayak godane. Karena itu kata para ulama menyatakan, ya, kullun nas halkah. Semua manusia itu rusak. Ya, semua manusia itu hancur. Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Wa kullul alimin, tapi semua orang yang punya ilmu halkah, hancur pisan. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wa kullul amilin juga halkah, semua orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya juga hancur. Kapan dia? Illal mukhlisun. Wa kullul mukhlisin khotor, kata dia. Sesungguhnya orang-orang yang ikhlas, ya, kullul mukhlisin, sesungguhnya orang-orang yang mukhlis ala khotor, mereka itu juga dalam keadaan yang mengkhawatirkan, mukhtirin, ya. Kenapa? Karena masuk ikhlas itu yang mengkhawatirkan. Karena ikhlas itu berhubungan dengan hati. Hati itu sifatnya bolak-balik. Ikhlas awalnya Bismillahirrahmanirrahim, kulo niat nikah hanya karenamu ya Allah. Karena awalnya mau hadis, awalnya belum nikah, ini single. Man nakahalillah wa angkahalillah istahaqqa wilayatullah. Siapa yang nikah karena Allah dan dinikahkan juga karena Allah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Bismillah, kulo niat nikah karena jenengan. Langsung ngomongnya wong, nikahkan kulo nikah. Murni karena Allah, ya. Tapi apakah sampai mati bisa nikah karena Allah? Belum tentu. Di tengah perjalanan muncul, lek kados ngoten-ngoten kiat Gusti, misalnya, beda lagi, ya. Karena itu meskipun orang yang ikhlas pun itu mengkhawatirkan. Ustadz, niat awali. Bismillah, niat ngaji karena pangeran. Wes, niat ngaji. Marno mari ngaji, semua ngerubungin minta tanda tangan. Minta tangannya Ustaz, selfie Ustaz, macam-macam. Ya, misalnya. Itu berubah di sini. Giliran berikutnya nggak ada orang yang mau selfie. Ya, bare-are ini. Misalnya, ya, jadi begitu. Usah, ikhlas pun itu susah. Karena itu jangan mengira apalagi saya insya Allah sudah ikhlas. Susah ikhlas itu. Susah. Dia hal yang paling susah yang harus kita lakukan dan terus harus dibenain karena dia min a'malil qulub, karena dia dengan pekerjaan hati dan kita harus benar-benar nata kalau benar-benar mau ikhlas, ya. Mukhlisina lahuddin, kalimatnya menarik, mestinya lahunya mestinya diakhirkan, ad-din lahu mestinya begitu. Tapi lahunya didahulukan, ini spesial hanya untukmu ya Allah. Dia mengikhlaskan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa kayak demikian, istimewa. Orang yang ikhlas itu istimewa. Terlalu banyak kisahnya, ya. Nanti terlalu banyak, nanti cukup-cukupnya. Tapi untuk kita renungkan adalah begitu banyak yang bisa kita ambil dari keikhlasan itu. Keberkahan, barokah yang diberikan oleh Allah. Dan kita diperintah untuk itu. Terutama berkaitan dengan ilmu. Sing ikhlas. Karena sing paling susah niku ilmu ikhlas janjane. Punya harta ikhlas, insya Allah rodok gampang. Ya, udah sekian saya belanjakan. Karena saya nyekeli. Apalagi harta masih ada batasan, sepertiga diberikan. Ono 2/3. Insya Allah sih ikhlasnya rada gampang, ya wis napa wis sepertelu toh, ya wis napa. Ya, sih rada kuat. Ilmu itu nanti mendapatkannya semuanya tidak fisikal. Ya ada fisikalnya, tapi yang lebih susah yang tidak fisikal. Dihormati uang, disalamin uang, dapat posisi di masyarakat dan segala macamnya. Itu susah ngatur.
diomongno wong, baru datang sudah salaman wong saat ditempatin di tempat sendiri. Saya ingat Yai Rory ya di Kedinding Lor, kata dia, apa enaknya jadi kiai, kata dia, susah noto hati kalau ndak bisa-bisa, baru datang jualan itu dipiak ya, dipiak terus diberikan, mari Yai silakan Yai, dikasih tempat duduk sendiri. Gimana caranya, kata Yai Rory, caranya mulai turun itu harus ditanamkan dalam hati, awakmu ini batang, kamu ini bangkai, kamu ini bangkai, semua orang menjauh kan gitu. Kalau Yai yang terkenal semuanya dipiak, kalau orang mau salaman tidak dibolehkan, katanya awakmu ini batang, wah bebasin, ngale kabeh. Karena saking basine sampai harus duduk sendiri, kata dia, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Lah ndak ngono, rusak nanti sini, kata dia. Masya Allah, ini wong-wong soleh, corong ngatasi, memangnya mudah untuk ngilang ikhlas, susah. Syekh Mutawalli Sya'rawi, penulis tafsir yang saya sangat cinta kepada beliau, lillah, ya, sangat menarik karyanya. Suatu saat habis ceramah di Mesir, orang banyak ngagumin karena dia punya program televisi nasional dulu, kajian tafsir, yang mulai kalangan bawah sampai kalangan atas senang sama beliau ini. Ya, orangnya agak kulit hitam, silakan dicari di YouTube, saya Mutawalli Sya'rawi. Lah, setelah pulang dia berhenti di masjid. Setelah berhenti di masjid, supirnya suruh sebentar ya, dia masuk ke masjid. Lama ndak keluar-keluar. Setelah itu bingung sopirnya ini kemana, dicari ke dalam, ngapain sama Sya'rawi? Dia bersihin WC, kakusnya masjid itu semuanya, bersihin. Kenapa, kata dia, dulu waktu saya ceramah muncul kibir dalam hati saya. Muncul, saya merasa sombong, saya merasa pinter, dihormatin uang. Saya tunjukin Sya'rawi, makommu itu koyok ngene iki, ndak lebih dari pembersih kakus. Dihancurin rasanya itu. Orang-orang yang ikhlas lillah, perjuangan, ikhlas niku nggih perjuangan, susah. Ndak tiap hari bisa ikhlas. Opo maneh sing durung ikhlas, waduh tambah nemenan, ya, tambah nemenan harus berjuangnya. Sing duwe ilmu tapi durung iso ngamal, ya. Apalagi. Dan kita itu diperintah oleh Allah untuk beribadah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi latihan, tapi jangan juga dibalik, karena saya belum bisa ikhlas mending saya enggak usah ibadah, Ustaz. Enggak juga. Itu tambah nemen, ya. Tambah nemen, ya. Jangan punya aliran kayak begitu. Sebagai pemuda jangan pakai aliran kayak begitu. Kenapa kamu tidak menikah? Saya masih sibuk menata hati untuk hanya menikah karena Allah, Ustaz. Enggak usah ngonten, enggak perlu itu ya. Enggak perlu, wis nikah wae engko lah lillah dewe, ya. Ya, enggak usah dipakai itu, ya. Yang menarik, ya. Oke. Mukhlishina laudin hunafa. Dan bangunan ini, ayat ini adalah Islam itu sendiri kalau kita mau renungkan nanti ya. Hunafa itu mailun ilal istiqomah, katanya para ulama, atau mailun ilal hidayah, kecondongan kepada hidayah Allah, condong kepada istiqomah, terus lurus. Hanif jamaknya hunafa. Kalau condongnya kepada dolal, kepada kesesatan, namanya janaf. Jadi jangan keliru, janaf sama hanaf. Hanaf condong kepada kebaikan, tapi janaf condong kepada kejelekan. Lah, kita ini sebenarnya diberi sifat oleh Allah untuk hanif. Dan rujuknya kepada siapa hanif itu? Nabi Allah Ibrahim, hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, statementnya Nabi Allah Ibrahim, hanif. Lah, terus maunya terus istiqomah. Kenapa? Karena susah untuk ibadah sama mukhlisina lahuddin, itu susah. Apa yang harus kita lakukan? Terus menerus harus hunafa, terus gini, hunafa. Setelah hunafa, kalau kita lihat, jadi bangunan agama kita ini, kata Allah SWT, yang pertama adalah ibadah ikhlas karena Allah. Ikhlas itu sifatnya di mana? Di hati. Yang pertama paling penting dalam agama adalah niat, motif, iman, karena semuanya itu ada dalam hati, keyakinan jenengan teng pangeran. Karena itu hatta dalam surat Al-Baqarah, ciri orang mutakin yang pertama bukan sholat. Lek sampean tak tangleti mungkin pertama, opo cirine wong saleh niku? Wah, tahajute mboten nate pelot. Misale, poso terus, misale. Kayak Abu Ayyub Al-Ansori 30 tahun poso. 30 tahun tidak pernah mokel kecuali hari raya tasyrik dan hari-hari yang diharamkan, ya, yang terkenal.
dengan orang yang ingin di siangnya itu terus dicatat sebagai ahli ibadah misalnya, ya, Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, ya. Yang menarik untuk kita renungkan adalah yang pertama itu urusannya kalau di muttaqin misalnya di surat Al-Baqarah bukan masalah ibadah, tapi masalah alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada hari akhir, karena itu yang pertama kali, iman terhadap hari akhir, iman kepada hari yang kepada yang gaib maksud saya, maaf. Apa isinya? Ya hari akhir, ya Allah, ya Rasulullah, ya kitab dan segala macam, ya surga, neraka dan segala macamnya. Itu semuanya iman yang gaib. Di mana letaknya? Semuanya dalam hati. Semuanya dalam hati. Ikhlas juga letaknya dalam hati. Komitmen kita pertama kali itu yang paling penting dalam agama, dan itu fondasi. Kalau fondasinya roboh, roboh semuanya. Maka yang pertama, kalau kepingin tahu agama kita ini, fondasinya adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah SWT, itu fondasinya. Lek jenengan lemah ikhlasnya, lemah agamanya. Lah kalau sudah fondasi, apa yang paling penting? Pilar. Pilarnya itu sholat, wa yuqimunas shalah, ya. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a lillah wa yuqimus shalah. Negain sholat, menyempurnakan sholatnya, dia sempurnakan, dia establishkan sholat, ya, sebagai simbol dari hubungan kepada Allah SWT. Tidak bisa orang menyatakan kulo ikhlas kepada Allah, saya percaya sama Allah, tapi tidak ada bukti konkretnya. Sholat menjadi bukti bahwa kita ada iman di dalam dada, sholat menjadi bukti bahwa ada ikhlas di dalam hati, itu buktinya. Contoh paling minimal dari hablum minallah. Yang selanjutnya wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakatnya. Nah, dia baik sama orang lain. Buktinya kalau dia punya iman adalah nanti iman itu merembes terus sampai ke orang lain. Kayak sampean kalau sedang jatuh hati itu loh, lek cinta, lagi seneng dirundung cinta, niku kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya, orang lain bisa kelihatan. Sampean dadi gampangan kabeh. Sampai sedang berbunga-bunga di dalam hatinya, ono mukhlishina lahuddin, ya gampangannya. Nanti sama orang juga mudah. Ada tetangga sampean, Mbak minta sampean punya, oh boleh, silakan masuk, seneng. Tapi lo sampean di sini lagi ndak ada mukhlishina lahuddin, jaluk banyu ae tanduwe, ya. Anak sumpek sama. Jadi mukhlishina lahuddin itu fondasinya. Munculnya jadi yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama sing lurus, sing perfect, sing sempurna. Agama sing qayyim itu ya kayak begitu itu. Yang pijakan, yang fondasinya keikhlasan kepada Allah, yang pilarnya salat, yang dia menyubur kebaikannya kepada orang lain. Lek jenengan ningali wong koyoke imane kuat, salate hebat, tapi kok nggak ada kontribusinya sama masyarakat, durung dinul qayyimah. Sampeyan cari contoh dimanapun saja, dari kalangan para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para salaful ummah, orang-orang soleh sepanjang zaman, semuanya mesti baik itunya. Anda lihat baiknya sama orang lain, Masya Allah, tidak ada. Semuanya silakan dicari. Hatta ke ulama-ulama kita, semuanya menyubur kebaikannya kepada orang lain. Jangankan kepada Allah, kepada orang lain. Saking saya ini. Tidak ada satupun. Jadi kalau mau jadi orang yang baik, ukur itu. Tidak usah mikirin orang lain, ukur itu. Satu. Kalau susah ngukur yang ada dalam hati, lihatlah itu dulu. Sholat saya baik atau enggak. Terus saya punya kontribusi enggak kepada masyarakat. Kalau ada kontribusi apapun saja, yang punya hartanya, oh kita harus berpikir untuk bagaimana kepada masyarakat. Itu yang harus dipikirin. Apa saja yang bisa kita berikan. Dari yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rizki yang diberikan oleh Allah. Mungkin berupa umur, berupa tenaga, berupa kepandaian, berupa nopo mawon. Harus ada dalam hidup kita ini yang kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita ini punya iman. Karena itu kita berbaik kepada orang lain. Wa dzalika dinul qayyimah.
Kita cepatkan karena sudah hampir jam 10, baru selesai Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir baik dari kalangan orang musyrik dan kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Kalau dia tidak iman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka semuanya itu akan berada. Kalau orang tetap kufur, sudah datang bayinah, sudah datang bukti yang amat sangat jelas dan nyata, tapi tetap memilih mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia adalah neraka. Mereka berada di dalam neraka khalidina fiha. Khalidin itu bertempat tinggal selama-lamanya. Imam Sayyidina Ali misalnya menyatakan satu kali lamanya orang di neraka atau di akhirat di neraka itu adalah 80 tahun. Tapi nanti ditambahi lagi 80 tahun, tambahi lagi, tidak ada akhirnya. Akhirnya podo ae ambek selama-lamanya. Itu makna khalidin. Khalidin itu bertempat tinggal yang lama, namanya khalidin. Kalau ditambah abadan, tambah dikuatin lagi selama-lamanya. Tapi sekali lagi di ayat ini finari jahannama khalidina fiha. Tidak ada kata abadannya. Padahal untuk yang orang mukmin ada abadannya. Sebagian ulama, dan ini pendapat yang syadz, ya, tapi tetap ada pendapat dengan ulama yang menyatakan itu tanda bahwa nanti semua orang yang ada di dalam neraka nanti akan diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Jadi nanti ujung akhirnya semua orang masuk surga. Meskipun ini adalah pendapat yang syadz, jumhur semua meyakini enggak. Kenapa alasannya? Karena alasannya kata abadan juga dipakai untuk neraka di ayat yang lain. Kalau jenengan mau ngaji Al-Bayyinah, iya benar, berarti nanti semua masuk surga. Wong abadannya cuma di neraka dok. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang lain, sekian banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan di neraka pun Allah juga menggunakan kata abadan. Kata abadan artinya orang yang ada di neraka sepanjang dia mengkufuri Allah, tidak beriman pada Allah, dia juga akan selama-lamanya. Lah sekarang Allah menyatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya bariyah. Bariyah itu dari kata baro'a, artinya sama dengan kholaqa. Bedanya adalah kalau kholaqa lebih merujuk kepada ciptaan Allah berupa manusia dan jin, ya. Tapi kalau bariyah itu semua apa saja yang diciptakan oleh Allah. Yo watu, yo babi, yo anjing, yo uget-uget dan segala macamnya, ya. Namanya bariyah. Allah menyatakan dia ini lebih jelek bahkan dari apa saja yang diciptakan oleh Allah. Coba, itu pernyataan yang amat sangat apa itu? Jelek banget. Ulaika hum syarrul bariyah, bukan syarrul khalaik, tapi syarrul bariyah. Untuk nunjukin ini sejelek-jeleknya eksistensi, sejelek-jeleknya apa saja yang ada, ya dia ini yang paling elek. Kok yo elek ya? Kenapa dia jelek? Karena ada bayinah di hadapan dia. Kok ngene, seperti yang kemarin saya ceritakan, suami istri, suaminya dituduh sama istrinya selingkuh. Ngodekne, demi Allah wallahi saya tidak selingkuh. Wah, karena dia didakwa. Kemudian si pendakwanya, yakni istrinya, ke hotelnya, mengcopy dari CCTV-nya, semua rekamannya jelas, dibikin HD lagi, ya, dikasihkan sama suaminya. Wis mas, ndak usah kakek ngomong sampean niku, sampean tontok iki. Enggak, iku ngono rekayasa. Wis ono iki, wis jelas-jelas. Iku namanya bayinah sudah di depan, tapi dia masih tidak iman. Napa lek ngoten niku saelek-eleke wong, nggih napa mboten? Sampean niku lho Mas, percuma Mbak sampean ini sudah jelas. Enggak, itu kayak biasa sekarang itu teknik zaman modern. Wis gak usah kayak ngomong, wis ini kenyataannya. Ya ini live. Nggak bisa, dia tetap aja nggak percaya. Itu namanya syarrul bariyah. Sudah ada Rasulullah SAW, sudah ada sunnah Rasulullah SAW, sudah ada Al-Quranul Karim. Tapi kok ya tetap aja kufur sama Allah. Dia itulah syarrul bariyah, itu maksudnya. Allah sudah ngasih akal sehat, Allah sudah kasih semua nikmat,
Allah sudah utus Rasulullah SAW, Allah sudah kasih Al-Quranul Karim, kok tetap memilih tidak iman? Ulaika hum syarrul bariyah. Dialah sejelek-jeleknya makhluk, dialah sejelek-jeleknya yang pernah ada. Masya Allah. Ya, Allah menggunakan kalimat yang sangat nusuk ke jantung. Kalau ada orang yang tetap tidak mau beriman, padahal dia sudah ada Al-Quran. Mestinya kalau ada Al-Quran, orang beriman. Hatta Tufail bin Amr saja hanya dengar qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas beriman. Mosok kita, siapapun saja yang sudah mendengar Al-Quranul Karim, ya, atau dia mendapati kisah Rasulullah SAW, dia tidak beriman, dialah sarul bariyah, sarul bariyah. Tapi yang menarik, wa ammal ladzina amanu innal ladzina kafaru minal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tapi orang yang beriman wa amilus solihat, dan dia beramal soleh, dua hal yang tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iman ruhaniyah. Amanus solihat, amilus solihat adalah yang faktual, yang kenyataannya, yang satu qalbiyah, satu bentuk lahiriahnya. Orang yang kayak demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Dialah sebaik-baiknya manusia. Kita ini dijalankan tegak oleh Allah. Ya. Maksudnya untuk apa? Agar akal kita ini digunakan untuk melihat semuanya. Lah terus kayak demikian itu kok yang tidak digunain. Mosok kalah dengan anjing, kalah dengan semut, yang semuanya berada di bawah. Ya. Sampai Allah menggunakan permisalan yang sangat menarik, ya. Bahkan hewan-hewan yang melata saja, dabah saja, semuanya beriman pada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Lah manusia sudah dikasih dengan semua kenikmatan dan akalnya itu, kok tidak mau menerima? Dialah syarrul bariyah. Tapi kalau ada orang beriman dan dia beramal saleh, maka dialah khairul bariyah. Dia sebaik-baik manusia, sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amanu ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, saya cepatkan saja, adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya tanya, para kritikus Al-Qur'an dan para orientalis menyatakan, ini khas Timur Tengah. Saya tanya kepada sampean, kalau sampean pernah masuk ke rumah orang yang paling kaya sekalipun, mau di Indonesia hatta sampai Amerika, kira-kira apa yang paling membedakan rumahnya orang paling kaya dengan orang yang tidak kaya? Kolam renang, taman, gini mboten. TV, kabeh wong punya TV sekarang. Tapi kalau ciri rumah paling kaya, kolam renangnya. Kalau kolam renangnya tambah hebat, ngono waterfall tengahnya, wah kaya namanya. Terus di dalam rumahnya itu ada kebun. Bawang Amerika, yaitu mimpinya. Orang yang mengkritik bahwa Quran itu terlalu Timur Tengah, karena di Timur Tengah itu nggak ada sungai, jadi wajar. Mintah dial anhar. Saya tanya, kalau sampean punya waktu free time, lagi liburan, kemana yang dituju? Laut, ya, waterfall, Niagara. Ya, semua orang mimpinya ke sana. Mall bosen. Ada yang ke mall 1-2 kali, mari ngono keselah. Kalau Anda punya banyak uang, tidak akan ke mall, nggak akan. Lombok ayo senggigi, gitu. Tidak mungkin ke mall. Semakin you banyak uang, tidak mau. Lihat orang-orang yang super kaya, bahkan dia nyewa satu pulau. Apa yang dia cari? Air, tanaman. Allah tahu yang ada di mindset kita. Bahkan kalau uang tambah tua, tambah kelihatan. Kalau dia suka air dan tanam-tanaman. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua? Berkebun. Apa yang dilakukan orang tua? Ngelola ikan. Wis mulai, lek sampean mulai rodok sono, hati-hati. Misalnya, ya enggak, tapi memang itu sudah alamiah dalam sini. Dan Allah tahu hatinya manusia. Tajri min tahtiyal anhar. Tidak ada orang yang bilang, hatta kita yang hidup di tropis seneng. Keluarga saya tiap hari raya mesti ke laut. Ada tempat di daerah Jember sana jauh, tidak ada manusianya. Ya. Jadi kita seperti memiliki laut sendiri.
Karena tidak ada orang. Memang masuknya jauh. Udah satu keluarga saja udah situ, mandi semuanya dan senang jadi acara tahunan. Jadi dipikir ya sama aja. Meskipun wong Indonesia Raya ya senang nonton banyu, senang. Subhanallah, semua orang senang. Semua orang senang. Orang Surabaya di mana liburannya ke Batu, ya, lihat, ya gitu itu semuanya. Hatta orang wong Afrika. Ada orang Oman, kemarin ada pertemuan guru bahasa Arab sedunia di kampus saya. Ada salah satu orang dari Oman dia bilang ini surga, Indonesia ini surga. Karena di Malang lihat hijau dan sekarang dibawa ke sama teman-teman, ini surga katanya. Mana ya orang Oman dan segala macamnya. Subhanallah, Allah tahu dengan apa yang kita inginkan. Dan memang sengaja apa yang kita senangi itu dilihatin di dalam Al-Qur'an, di dalam surga. Lah Allah tentu tidak bisa menceritakan sesuatu yang sampean tidak pernah merasakan. Ya apa terus? Tak ceritani apa sampean tidak pernah tahu, ya tidak bisa senang, ya tak? Nggak bisa sampean punya kepinginan. Misalnya ya, ada yang lebih menarik daripada misalnya seorang perempuan. Misalnya jenenge apa lah, kita namain saja XL katakanlah. Terus saya menceritakan, XL itu gini-gini, sampean yang mulai ngedok gini apa itu? Nggak tahu. Semua gambaran surga memang sesuatu yang pernah kita, semua nafsu manusia senang. Perempuan yang cantik, semuanya digambarin Al-Quran. Karena agar apa? Agar kita itu seneng. Gampangane, nggak usah gawe utek lah, nggak yo nafsu semua aja kepingin yang surga. Kamane ngoten. Jadi semuanya dibikin tertarik. Nafsu kita agar tertarik ke surga. Akal kita bagi yang sudah mau nggak seneng terlalu nafsu, akalnya tertarik kepada surga. Hatinya tertarik kepada surga. Semua diberi semuanya ditarik oleh Allah SWT. Bagi yang tidak terlalu, sudahlah saya sudah penuh lah Ustaz kalau urusan sahabat, dikasih oleh Allah yang lain. Ya, dikasih waridwanullahu akbar, radhiyallahu anhum waradu'an. Ya, dikasih oleh Allah yang nanti Allah yang ngasih minuman. Sampeyan bayang no ya opo ya Allah, pangeran sing ngei minuman rek. Ya, misalnya sudah bukan material lagi. Ya, subhanallah, semuanya dikasih oleh. Itu yang disebut dengan kenikmatan di dalam surga. Di ayat ini yang dijelaskan lebih surga dibanding neraka. Nerakanya cuma khalidina fiha, selesai. Surganya jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada, ditambahin lagi radhiyallahu anhum, banyak. Karena itu ditambahi abada. Karena Al-Qur'an itu kalau tidak seimbang dia bikin tidak seimbang. Kalau yang ini lebih kuat biar lebih seimbang dikasih abadan di atasnya. Semua nikmat zahiriyah dijelasin oleh Allah tahtiyal anhar, tapi tidak selesai dengan itu, dipungkasi dengan yang sifatnya ruhaniyah, radhiyallahu anhum. Lihat, kalau anak sama bapak, misalnya kita ini miliknya Allah. Ya, kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah. Mestinya yang ridho duluan sinten mestinya? Manusia, nggih. Mosok pangeran ridho. Kayak saya orang tua sama punya anak. Oke, kon wis ridonya aku. Ya wis tak ridoni awakmu. Ngono, ndak mungkin anak aku wis rido nak nyang awakmu nak, ndak gitu. Mesti anak dulu baru nanti oke, saya ridhoi kamu. Bos ambek anak buah, mana yang duluan anak buah? Anak buah wis hebat, menunjukkan bahwa kalau dia ridho dipimpin oleh dia, terus dipanggil, oke, saya udah ridho sama kamu, saya promosikan kamu. Ngoten, teng pundi-pundi. Lihat Allah SWT. Kalau Allah itu kita dekatin, kalau Allah itu kita imanin, kalau Allah itu kita ibadahi dengan ikhlas, Allah duluan, radhiyallahu anhum. Allah ridho 100% kepada kita. Coba sampeyan durungan, dapurane koyok kene iki. Ya, Karyo Jorong Surabaya, dapurannya seperti kita, Allah ridho 100%, tekon diceritane. Coba kalian jenengan renungkan. Dengan sholat yang tidak karu-karuan, dengan zakat yang masih kecampur medit, ben pelit, dengan apa saja yang masih tidak karu-karuan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Allah, hatta dengan sedikit kesolehan, lagi kita dimasukkan surga, Allah ridho 100%. Masya Allah, siapa yang tidak kangen? Siapa yang tidak rindu untuk itu? Ketika Allah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho, kita semuanya ridho. Waradu'an,
Dan itu menjadi ciri juga. Kalau sampean kepingin menjadi ahli surga, ridolah kepada Allah. Karena ciri orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah waradu'an. Mereka ridho kepada Allah SWT. Jenengan tangleti tengah ini. Ono ayat jilbab, kulo ridho Gusti, kulo ridho, kulo mboten mentingaken akal kulo, nafsu kulo ridho, kulo damel jilbab. Kulo ridho Gusti, apa saja jadi ridho. Lah jenengan gitu insya Allah itu ciri ahli jannah. Kalau kita ridho sama Allah, siap diatur oleh Allah, siap nopo mawon kepada Allah. Kalaupun ngelanggar, cepet minta maaf, ya Allah, saya bukan tidak ridho, tapi saya kalah dengan nafsu saya. Itu yang disebut dengan waradu'an. Waradu'an. Dan Allah memungkasi ayat ini dengan kalimat yang menarik. Dzalika liman khasya rabbah. Wong sing iso Allah itu ridho sama dia, dan dia ridho sama Allah. Siapa dia? Orang yang takut kepada Allah. Lihat, kalimat yang dipakai bukan khauf, tapi khosyah. Kalimat khosyah selalu muncul dari mana? Ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Awal Allah jelasin apa? Bayyinah. Apa isinya bayyinah? Quran, Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa tahu Quran kalau kita tidak belajar, tidak mengkaji? Bagaimana kita tahu sunnah Rasulullah kalau kita tidak mengkaji? Tapi buahnya ilmu, buahnya bayyinah itu harus melahirkan khosyah. Makanya ujung ayatnya adalah khosyah. Wedi teng pangeran. Bukan ujung ayatnya, bukan ilmu yang melahirkan firqah-firqah, mung iso tukaran, mung iso pinter-pinteran. Katanya Imam Ghazali, orang yang mencari ilmu hanya untuk niatnya untuk bisa menarasikan kembali, dia berada dalam kesesatan. Wedi ya. Saya wedi lek maca Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali nunjukin, kata dia, hidayahnya Allah itu punya tahapan. Tahapan paling awal nontok niat. Lek niatnya wis ndak bener, ndak akan sampai di nihayatul hidayah, kata Imam Ghazali. Lah bidayatul hidayahnya itu apa? Lek mencari ilmu, habis mencari ilmu terus tambah seneng kate nglakoni ibadah. Muncul rasa cinta sama Allah, muncul khauf sama Allah, itu kita sudah berada di first step of guidance, di lantai pertama. Engkau lek Imam Ghazali terus no lewes kaya ngono iku, karena nanti you akan munggah terus sampai lek sampean temenan wusul yang pangeran. Terus Imam Ghazali wonten Bidayatul Hidayah. Tapi lek wong gele ilmu ning sing kula wedeni temenan ya. Orang yang mencari ilmu, niatnya itu hanya bisa menarasikan kembali. Dan itu saya wedi karena saya sering ceramah. Ojo, karena saya takut nanti mau ngaji terus itu tak sampai ngono tok. Kalau hanya untuk itu, kata Imam Ghazali, tidak dapat. You tidak dapat hidayah. Mong ya itu tok narasi, apalagi yang hanya karena harta. Karena itu ada 3 keadaan orang mencari ilmu, kata Imam Ghazali. 1, ini orang yang benar, minal faizin, kata Imam Ghazali. 1, kalau dia mencari ilmu, yang dia cari adalah wajahnya Allah dan darul akhirah. Jing digalek ini kene krono pangeran mbek krono rumah saya nanti di surga, rumah di akhirat. Lah itu niatnya dia benar. Yang kedua, dan padahal ini semua dimiliki oleh semua orang hampir. Ya, sopo sing sekolah mikir apa awakmu kok mlebu kedokteran UNER? Karena saya karena Allah dan darul akhirah. Aneh sampean. Sesera. Muntah lobat dah misalnya ya. Dah ada. Padahal itu harusnya. Kenapa kamu? Karena saya ingin bantu orang lain. Karena saya ini kan kedokteran bagian dari fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun orang Islam yang belajar kedokteran, nanti siapa yang nanganin orang sakit? Siapa yang bantu orang sakit? Saya ingin punya kontribusi dalam agama ini. Wow, lek ngono kan top itu. Itu namanya mencari ilmu yang bener. Dan cari ilmunya dapat pahala. Mulai tangi turu sampai nanti 4 tahun atau 5 tahun jadi sarjana kedokteran, pahala terus itu. Dan kalau nanti dia bekerja terus melahirkan pahala barokah terus itu. Tapi nomor 2 jadinya Imam Ghazali, siapa yang mencari ilmu? Liyasta'ina nafsak al-ajilah, al-hayatak al-ajilah, hanya untuk membantu kehidupannya yang pendeknya di dunia. Apa kon kok sekolah? Ya ben aku nggo urip dadi enak lah. Waliyana lal mal wal jah,
dan hanya untuk mencari harta dan kehormatan, kedudukan. Oh, kalau kerja, yo jengko colek pekerjaan je enak. Mung ngono tok niate. Kata Imam Ghazali, wong koyok ngene iki minal mukhatirin, dari orang yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kalau dia tidak taubat, dia akan su'ul khotimah. Kalau dia taubat, niati dibenerin, insya Allah husnul khotimah. Nah itu godanin, tidak dapat apa-apa, dapat capek. Kenapa orang korupsi? Yang ngono itu nanti, sekolah larang ya. Apa dokter kok larang? Sekolah larang ya. Ya makanya ya larang. Itu tok nanti idealnya yang dia pikir. Dan itu yang harus kita rubah cara berpikir kita. Apalagi yang ketiga, yang mencari ilmu hanya untuk bangga-banggahan, bahasanya Imam Ghazali. Banyak-banyakan harta, tafakhur, ta'azzuz, ya bertinggi-tinggihan. Ini yang harus kita renungkan. Karena ilmu bayyinah tadi harus melahirkan khosyah. Lek jenengan khosyah mesti nanti akan ridho sama Allah. Kalau ridho sama Allah mesti akan diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi Allah pasti jadi khairul bariyah. Itu logikanya. Tapi yang salah kalau mencari ilmu, mempelajari bayyinah, tapi hanya untuk bangga-banggaan, untuk membesarkan dirinya, maka kalaupun dia bentuk kelompok-kelompok, mesti akan melahirkan ta'assub, melahirkan perpecahan di tubuh umat, dan dia tidak melahirkan apa-apa, tidak punya kontribusi bagi umat, kecuali menyusahkan umat. Dan nanti dia tidak dapat apa-apa, kecuali dia dapat apa yang dia dapatin dari niatnya di awal, kehormatan mungkin, uang mungkin, dan segala macamnya. Kita tidak ingin kayak demikian. Kita ingin benar-benar dari bayyinah itu melahirkan apa? Khairul bariyah. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf tidak bisa terlalu detail karena berkenaan dengan timing yang tidak mencukupi. Semoga ada manfaatnya. Masih ada tanya jawab atau? Oh ya. Baik, silakan ibu bapak jamaah yang ingin bertanya. Ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah di suatu masjid. Masjid ini dikenal selalu berjamaah, subuh banyak, isya juga banyak. Tapi suatu saat terjadi perdebatan di masjid itu antara para jamaah, boleh ngerokok apa tidak boleh ngerokok. Ini apakah ada kaitannya dengan keimanan dan amal soleh itu? Yang menganggap tidak boleh merokok di masjid mengatakan tidak satu ayat pun di Al-Quran itu ada larangan untuk merokok di masjid. Sementara yang ingin melarang merokok di masjid mengungkapkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kebaikan, kemaslahatan untuk umat. Sekarang peringatan sudah rokok itu bisa membunuh kamu. Ini kezoliman dan sebagainya, maka harus ditiadakan. Nah, perdebatan ini tidak selesai semua dengan dalilnya masing-masing. Nah, sekarang menurut Ustadz yang mana sebaiknya? Di masjid boleh merokok atau tidak boleh merokok? Dan dalil apakah yang kuat untuk mendasari dari pendapat itu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi ingat kisahnya Hasan al-Banna tentang taraweh 21 dan 8 ya. Ada orang berkelahi di masjid, kemudian dilaporkan katanya sholat taraweh itu hukumnya apa? Sunnah. Dan bertengkar sesama muslim hukumnya apa? Haram. Kenapa Anda mementingkan yang haram di atas yang sunnah? Kata dia. Untuk kita renungkan. Yang pertama, bagaimana dengan merokok? Kalau merokok di dalam masjid tentu semuanya tahu hukumnya tidak boleh. Jangankan merokok, lawong orang habis makan bawang dan segala macam di masjid tidak diperkenankan dalam syariah untuk sebaiknya dia kumur-kumur dulu, gosok gigi dulu, karena ada etika masuk di dalam masjid. Baju aja kalau bisa yang baik kalau ke masjid. Kita ini disuruh berpakaian yang baik kalau kita ke masjid. Ya, kita disuruh berzinah, zinah, tapi bukan berzina ya. Berzinah maksudnya
berhias diri, berhias diri kalau ke masjid. Apalagi ngerokok di masjid jelas tidak boleh, mungkin kalau hukum merokok, nah itu lain lagi, dua hal. Ya. Saya belum tahu ada masjid yang membolehkan merokok di dalam masjid, kayaknya tidak ada. Ya. Di Melbourne sempat jadi menarik hal karena salah satu yang membuat orang mau datang ke masjid adalah merokok, terutama bagi orang-orang yang masih sholat aja belum, tapi mau nyangkruk di masjid. Jadi di luar masjidnya kecil ya, bukan masjid ya kayak musola lah. Jadi dikasih tempat, ada meja. Nah, biasanya orang-orang itu kalau habis nganterin anaknya atau stop kerja di situ sambil ngerokok, sambil ngobrol, wirawiri. Nanti kalau sudah masuk zuhur diajain, biasanya agak susah. Tapi dipakai oleh teman-teman dulu sebagai cara dianggap sebagai cara untuk mengikat mereka agar mau ke masjid. Efektif atau enggak? Yang jelas sekarang udah enggak ada lagi. Dulu sempat, sebenarnya enggak gitu karena sebagian orang yang mau itu memang maunya merokok sebenarnya. Ya sekarang sudah enggak ada lagi, tidak diperkenankan. Meskipun itu berada di luar masjid, tapi masih dalam area, maksudnya di halaman. Karena orang-orang tua itu yang dari Indonesia rata-rata masih perokok. Lah kalau mereka berada di lingkungan masjid itu tidak merokok, itu susah untuk narik ke masjid awal-awalnya. Alhamdulillah sekarang sudah enggak, sekarang mungkin sudah mulai tertarik ke masjid. Awal-awalnya begitu. Jadi kalau datang itu kalau disuruh merokok keluar, mending pulang aja lah, itu maunya awal-awal. Ya memang namanya dakwah, kita harus bisa menjembatani pelan-pelan. Dalam hal hukum rokok memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, terutama di Indonesia. Ya. Pendapat ini mestinya juga saya secara pribadi mestinya sudah ada revisi menurut saya, karena hukum kemudorotan atau efek negatif dari merokok yang dipahami oleh ulama zaman dahulu sehingga menghasilkan hukum bahwa merokok itu makruh itu berdasarkan pemahaman zaman dahulu. Ya, sebelum diketahui bahwa rokok itu punya akibat A, B, C, D, E, katakanlah. Dulu mungkin rokok dianggap baunya dan orang enggak sampai berpikir nanti akan jantungnya bocor kayak paru-parunya apa. Enggak sampai segitu dulu. Dalam waktu menghukumi sebagai makruh. Sekali lagi, karena itu maksud saya perlu mestinya ada peninjauan kembali tentang hukum makruh dari rokok bagi mereka yang menghukumi rokok menjadi makruh. Kenapa maksud saya? Karena data-data baru tentang rokok misalnya mungkin akan membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam atas rokok. Minimal kalau belum diharamkan, minimal ya makruh tahrim lah. Bagi orang yang menjadi hamba Allah yang mau baik, makruh sebenarnya sudah cukup untuk dia tidak mau. Bahasa Jawa ini makruh itu diketingi. Diketingi pangeran siapa mau diketingi? Ya tak disenangi. Itu kan ya kalau orang sebenarnya ya tidak mau lah, wong tidak disenangi kok. Ya. Kalau tidak disenangi artinya ya tidak dicintai, meskipun tidak dapat dosa. Ya, tapi itu satu ya. Jadi ada revisi mestinya. Karena itu bagi ulama-ulama yang lebih kontemporer, ya misalnya. Terutama dari Timur Tengah, hampir banyak yang menyatakan rokok itu haram dengan melihat mudorotnya saja. Rokok sama marijuana beda tipis misalnya dari aspek bantuan, apalagi rokok dilihat tidak saja bermudorot bagi pelakunya tapi memberikan dampak negatif bagi orang yang lain ya. Terutama di Indonesia yang kita masih belum bisa menegakkan aturan merokok. Di tempat yang tertutup orang masih merokok di dalam. Di barat pun yang liberal ada peraturan, kalau di ruangan, kalau di atas ini tidak melihat langit tidak boleh merokok. Di barat tidak boleh, semua ada peraturan dan itu make sense di akalnya mereka. Tidak ada di kampus orang merokok, tidak ada di barat. Kalaupun merokok ya harus melihat langit pokoknya. Kalau melihat langit di atas, nah berarti itu lokasi orang boleh. Karena itu kalau jenengan lihat orang bule merokok misalnya, ya pasti di luar. Di Indonesia menarik, hatta di airport yang ber-AC, di dalamnya dikasih ruangan untuk merokok. Saya juga tidak bisa masuk akal saya itu. Padahal yo kan kasihan sebenarnya, tambah membunuh itu wis ruangannya
ada AC-nya ya. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi kalau ditinjau dari aspek medis memang banyak ulama sekarang yang sampai menghukumi menjadi haram. Tetapi sebagian ulama misalnya di Nahdlatul Ulama misalnya sampai hari ini pun tidak menghukumi sebagai haram. Tetap dihukumi sebagai makruh. Misalnya tidak hanya Nahdlatul Ulama sebenarnya banyak ya yang menunjukkan bahwa kenapa kok tidak sampai diharamkan, karena untuk hukum haram dan halal itu dibutuhkan dalil yang tidak meragukan sedikit pun. Harus ada literalnya, harus ada jelasnya. Gitu. Misalnya zina, homer, babi, itu ada dalil sorehnya yang tidak ada keraguan. Lah sepanjang ada kasus yang tidak ada dalil sorehnya, maka pasti membuka kemungkinan untuk terjadi perbedaan. Karena nanti munculnya mungkin dari ijma atau dari kias. Nanti orang mengkiaskan hukumnya ke sini, dan kalau didasarkan atas itu pasti ada perbedaan. Loh, bagaimana kita mensikapi perbedaan di kalangan para ulama? Kalau kita berangkat dari husnudzon ya, katakanlah pendapatnya ini memang terjadi dua pendapat. Ikutilah pendapat yang paling banyak. Karena itu yang paling lebih menyelamatkan. Sampai ikut saja, sekarang yang paling banyak di kalangan para ulama itu boleh atau enggak? Misalnya gitu, contoh, dulu Ajinomoto. Kalau dilihat dari awalnya, dia memang menggunakan babi, minyaknya babi, tapi hanya untuk menghidupkan bakterinya. Begitu ada bakterinya, dia sudah ada kaitannya dengan babi. Pengurainya terus sampai jadi Ajinomoto. Karena itu kata Gus Dur, dia tidak haram. Ajinomoto yang menggunakannya. Tapi MUI memutuskan haram. Karena melihat dari apapun, kalau jenengan buka, ulama-ulama Timur Tengah banyak yang membolehkan. Yang model kayak begini ini, yang pendapatnya Gus Dur banyak membolehkan. Cuman kan untuk di kasus di Indonesia, carilah mana yang lebih banyak. Pendapat di kalangan para ulama boleh jadi berbeda. Tapi bagi orang awam, bagi orang thalibul ilm, pilihlah pendapat yang paling banyak diikuti para ulama. Karena itu yang menjadi pijakan, apalagi untuk kepentingan bersama. Takmir masjid harus memilih pendapat yang lebih banyak diikutin. Ojo menongno dewe, karena misalnya ya, saya ketua takmir, lingkungan saya NU 20%, Muhammadiyah 20% misalnya ya, wasiliyahnya berapa persen? Enggak, karena saya orang NU enggak, wes boleh, enggak apa-apa. Enggak boleh begitu. Kita harus melihat jamaah yang paling banyak dan apa yang bisa, karena untuk ketentraman. Sebenarnya untuk kalau kita negara Islam, untuk kasus yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, siapa yang memutuskan? Mufti negara. Aturannya ngoten sakjane. Jadi ikhtilaf itu tidak akan bisa hilang, pasti ikhtilaf terus ada. Karena perbedaan kualitas ilmu, bahan yang didapat, data yang didapatin, macam-macam. Akhirnya pasti ada perbedaan, konteks yang berbeda. Oke, begitu ada perbedaan di kalangan para ulama, biasanya pemutusnya adalah mufti negara. Kalau negaranya Islam, jadi mufti negara itu diputus oleh khalifah karena dia mewakili khalifah, dan dia yang memutuskan. Oke, di antara pendapat ini yang dipakai, maka dia menjadi hukum positif negara tersebut. Kita sayangnya MUI itu sebenarnya bisa jadi kayak mufti, tapi sayangnya MUI pun itu setengah hati. Ya, posisinya di dalam negara kita. Jadi ya tetap kayak organisasi hukumnya. Pemerintah kita tidak benar-benar meletakkan MUI sebagai institusi payung yang memang dia berkekuatan penuh kalau memutuskan. Apa contohnya? Ya kalau Idul Fitri, Idul Adha, misalnya MUI atau Departemen Agama sudah memutuskan, tapi nanti dilembain lagi, ini keputusan, tapi bagi siapa yang tidak mengikuti utas MUI dipersilahkan, asalkan tidak. Lalu jadi mungsret mana, mau kenceng ngenten, ini lagi. Jadi itulah bedanya kita. Tapi di negara-negara yang lain sudah ada keputusan, misalnya untuk negara Islam dia mengikat. Kita punya keluasan sendiri. Maksudnya karena kita memang bukan negara Islam dalam pengertian kayak Saudi, tapi negara Islam dalam pengertian syariah agama. Maksudnya kita punya kelenturan. Oke, mengikat, tidak benar-benar mengikat, masih diperbolehkan agar tidak terjadi kekacauan. Itu yang dipikirkan mungkin oleh negara kita. Jadi saran saya kalau menghadapi begitu, cari saja pendapat yang paling banyak. Sepengetahuan saya hari ini, sepengetahuan saya, yang paling banyak adalah memang di antara itu makruh, tahrim, dan haram. Yang paling banyak sekarang dipakai oleh para ulama.
Dan sebaiknya memang, apalagi kalau ditelusuri lebih jauh, di Indonesia memang masih kelihatan kontribusinya rokok bagi masyarakat, bagi pondok misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri jauh, rokok itu semuanya yang punya banyaknya Yahudi rata-rata, apalagi yang nanti ke atas itu Philip Morris yang punya Marlboro, yang sekarang sudah beli kayak Ji Samsu, satunya Sampurna dan segala macamnya, yang punya sudah Philip Morris ya. Dan ya semuanya. Lah kita susahnya kenapa umat Islam, makanya hukum itu berkaitan dengan konteks ya. Kenapa misalnya ulama-ulama di Nahdlatul Ulama tidak bisa mengharamkan, itu bukan hanya sekedar rokok, tapi kata seluk beluknya nanti orang yang bekerja di rokok dan segala macam yang berkait kelindan. Australia mudah kalaupun mengharamkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun perusahaan rokok dari Australia. Jadi ulama di Australia ngomong haram gampang, nggak ada buntutannya, nggak ada efek dominonya. Ya, karena misalnya berapa ribu pekerjanya gudang garam, berapa ribu dan segala macamnya, dan itu harus dipikirin kalau kita menjadi ulama. Kita jangan mutusin hukum tanpa ini, tapi harus dipikirin kayak apa nanti. Kalau misalnya itu juga harus dipikirkan efek dan segala macamnya, harus ditata ulang dan bagaimana sehingga kita bisa menghasilkan kebaikan bagi semuanya. Saya pikir itu kenapa di Indonesia ada perbedaan, karena melihat konteksnya. Belum lagi masih banyak beberapa perusahaan kita yang masih miliknya orang Indonesia, berkaitan dengan ekonomi rakyat juga, yang akhirnya mungkin jatuhnya ya makruh tahrim, jatuhnya di kalangan Nahdlatul Ulama misalnya ya. Tetapi sekali lagi butuh revisi menurut saya, apalagi dengan sekarang ilmu modern yang menunjukkan betapa bahayanya merokok ya. Di Australia bahkan menarik, merokok itu ada pelajarannya. Insya Allah kelas 4 kalau saya tidak salah SD itu sudah ada bukunya tentang smoking. Jeleknya, pokoknya tidak boleh merokok, gampangannya gitu. Tapi kalau minum khamr boleh. Jadi orang barat bahkan melihat keburukan rokok lebih besar daripada keburukan khamr. Bayangin. Lalu wong Islam khamr haram, rokok tidak haram. Ya, maksud saya menarik, harus juga dilihat bagaimana orang barat berpikir. Karena di barat itu rokok koyok-koyok wis haram sampai jadi pelajaran SD. Saking takutnya dengan merokok, harga dimahalin. Bagaimana tidak mahal? $20 per pak, 200.000 Marlboro. Ya mikir kata tuku di sini. Makanya orang-orang yang nakal bawa ke Australia bawa rokok, dijual di sana satu slop harga 150, nyampe sana bisa 1 juta. Lumayan buat ongkos kalau itu kebiasaan orang-orang Indonesia. Jadi di kopernya kasih bawa 1 slop itu, yang paling laris gudang garam sama email gitu. Tinggal ke pasar, wow banyak toko-toko rokok yang mau gudang garam. Sini kasih dia $100. Beli di sini berapa? $10 atau $15 mungkin, 150.000. Bati misalnya, mana di sana mahal, dimahalkan ya gitu, tetap aja orang merokok. $20 sampai $23 per pak, dimahalin karena memang. Tapi kalau bir nggak apa-apa, bahkan boleh minum bir, nggak ada larangan, kecuali yang eksesif. Orang barat nyatakan drink moderately, minum yang moderat saja, dan itu bagus kata dia. Bahkan untuk ngilangin lemak mungkin, ya wallah alam saya nggak tahu, tanya sama dokter-dokter bule, rata-rata begitu, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah itu yang menarik. Nah itu mestinya juga menjadi kajian para ulama Islam di dalam melihat rokok mestinya. Karena lek wong barat aja ngono, kenapa mestinya begitu, harus tahu. Tapi sekali lagi tetap husnudzon kepada para ulama, jangan mencerca ulama, karena boleh jadi kita tidak tahu ilah di belakangnya, apa yang mereka pikirkan tentang. Kalau saya ya itulah yang ada di Indonesia, ada yang makruh tahrim, ada yang haram. Dan alhamdulillah saya bukan perokok. Jadi kalau saya haram ya gampang banget saya, ya karena memang saya tidak merokok. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Dan istri saya marah kalau ada orang merokok ya, jadi mumet ya. Jadi alhamdulillah bisa cerai kalau saya merokok nantinya. Itu saja mungkin. Sudah jam 10.30, mungkin ada kegiatan yang lain lagi. Semoga sekali lagi kita semuanya diberikan kemudahan untuk mencicipi al-bayyinah,
memiliki kecintaan yang setulusnya kepada Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim, sehingga pelan-pelan kita menjadi khairul bariyah, yang nanti kita ridho sama Allah dan Allah meridhoi kita, dan kita semuanya dikumpulkan kelak di jannahnya. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alil Qur'ana lana حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.